Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan tenaga kesehatan non ASN ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga kesehatan non ASN. Jadi beritanya datang dari Kabupaten Sumedang ya, di Provinsi Jawa Barat. Jadi para nakes non ASN ini mengadu ke DPRD Kabupaten Sumedang karena mereka menganggap bahwa mereka tidak bisa mendaftar sebagai CPNS atau P3K di tahun 2024 ini. Dan setelah saya baca beritanya, saya ketawa sendiri gitu ya. Entah saya yang salah menafsirkan beritanya yang kurang tepat atau memang para tenaga kesehatan ini yang belum paham terkait dengan siapa saja yang berhak mendaftar sebagai CPNS, siapa saja yang berhak mendaftar sebagai P3K gitu ya. Jadi anggapannya agar mereka, para nakes ini bisa mendaftar sebagai CPNS dan P3K adalah masuk dalam database BKN. Tetapi pada faktanya setahu saya untuk mendaftar sebagai CPNS itu siapapun boleh gitu ya. Bahkan bukan non ASN sekalipun, mereka yang fresh graduate yang penting memenuhi syarat terkait dengan ijazah, STR dan lain sebagainya itu bisa mendaftar gitu ya. Bahkan P3K, pendaftaran P3K itu dibagi menjadi 2 gelombang atau 2 periode. Jadi periode pertama ini memang harus masuk dalam database BKN. Tetapi untuk periode kedua, ini tenaga kesehatan tidak perlu masuk dalam database BKN, mereka sudah bisa mendaftar sebagai P3K. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bisa melamar sebagai CPNS atau P3K karena pemerintah sudah memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk bisa mendaftar kedua jenis ASN tersebut gitu ya. Bahkan untuk CPNS ini sangat umum gitu, siapa saja boleh mendaftar, yang penting memenuhi syarat, tidak harus honorer atau tenaga non ASN. Kemudian anggapan dari mereka tidak bisa masuk dalam database BKN karena mereka adalah pegawai BLUD gitu ya, Badan Layanan Umum Daerah. Dan setahu saya memang benar gitu. Saat ini kebanyakan tenaga kesehatan khususnya di instansi daerah semuanya, hampir semua gitu ya, sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD gitu. Jadi itulah alasan kenapa mereka tidak bisa masuk dalam database BKN. Syarat masuk dalam database BKN salah satunya adalah gajinya berasal dari APBN atau APBD. Sedangkan gaji pegawai BLUD itu berasal dari keuntungan rumah sakit gitu. Jadi rumah sakit atau instansi pelayanan kesehatan sudah bisa mengelola pendapatannya sendiri sehingga mereka bisa merekrut karyawannya atau pegawainya sendiri dengan pendapatan tersebut gitu tentunya untuk menggaji mereka. Jadi saya rasa keluhan yang disampaikan agar mereka para tenaga kesehatan ini bisa masuk dalam database BKN ya bukan itu keluhannya, tetapi yang harus dikeluhkan adalah formasi yang dibuka seharusnya minimal sesuai dengan jumlah non ASN nakes yang ada gitu. Bukan malah harus masuk dalam database PKN karena memang aturannya sudah jelas, yang bisa masuk database PKN adalah mereka yang gajinya berasal dari APBN atau APBD. Salah satu syaratnya adalah itu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kita akan coba lihat beritanya ya, dan akan kita coba komentari pelan-pelan sehingga semoga hal ini bisa lebih jelas. Jadi mungkin bagi yang penasaran, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita ya atau informasi yang menurut saya cukup menarik terkait dengan para tenaga kesehatan non ASN yang mengadu ke DPRD di Kabupaten Sumedang ya. Diberitakan oleh kabarsumedang.com, judulnya tak bisa ikut seleksi CPNS dan P3K, nakes non ASN di Sumedang mengadu ke DPRD. Perlu diingat ya, saya yang salah, saya mohon maaf gitu ya jika saya yang salah, atau mungkin beritanya yang kurang tepat, atau memang tenaga kesehatannya yang
belum memahami berkaitan dengan aturan. Jadi yang punya pendapat terkait dengan hal ini atau yang mungkin tahu terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Kita coba bahas ya. Puluhan perwakilan tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara di wilayah Kabupaten Sumedang beramai-ramai mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sumedang Rabu 23 Oktober 2024. Jadi penyamaan persepsi dulu ya, non-ASN. Berarti mereka yang bekerja di instansi pemerintah gitu ya, bukan yang bekerja di rumah sakit swasta nih. Kedatangan para nakes non-ASN ke DPRD Kabupaten Sumedang ini langsung disambut oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang. Mereka datang menemui wakil rakyat dengan tujuan ingin mengadukan nasib mereka yang sampai saat ini tidak ada kejelasan. Sebab berdasarkan informasi, di wilayah Kabupaten Sumedang ini ternyata masih banyak pegawai nakes non-ASN yang belum terdata dalam basis data Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Karena tidak terdata, mereka akhirnya tidak dapat mengikuti seleksi CPNS, calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini sudah mulai ada kekeliruan gitu ya. Yang bisa mendaftar sebagai CPNS bukan hanya mereka yang masuk dalam database BKN gitu. Jadi siapa saja bisa mengikuti seleksi CPNS. Lanjut ya. Seperti yang dikeluhkan Koordinator Forum Tenaga Honorer Kabupaten Sumedang, Bidan Yanti saat beraudiensi dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang. Sampai saat ini, kami masih belum terdata di database BKN, sehingga kami semua tidak bisa mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K. Padahal pegawai nakes non-ASN di Sumedang ini sudah bekerja puluhan tahun, bahkan ada yang sudah belasan tahun, ujar Yanti. Lagi-lagi ya, tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Seharusnya bisa, tidak harus masuk dalam database BKN yang bisa mengikuti seleksi CPNS. Melalui audiensi ini, sambung Yanti, pihaknya bersama seluruh pegawai nakes non-ASN ingin meminta kejelasan tentang status kepegawaiannya. Sebab gara-gara tidak terdata dalam database BKN, mereka akhirnya jadi tidak bisa mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K pada tahun 2024 ini. Terus terang saja, kami merasa sangat kecewa. Kami semua sudah mengabdi cukup lama, tapi status kepegawaian kami masih tidak jelas dan belum masuk dalam database di BKN, ucap Yanti. Berdasarkan informasi yang diperoleh Forum Tenaga Honorer, sambung Yanti, alasan mereka tidak terdata di database BKN itu karena mereka tercatat sebagai karyawan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Jadi alasannya karena kami dianggap sudah menerima upah gaji dari APBD melalui karyawan BLUD. Nah, ini juga menurut saya salah lagi gitu ya. Karena karyawan BLUD itu gajinya bukan berasal dari APBD. Walaupun ada anggaran APBD yang disalurkan ke misal rumah sakit gitu ya atau instansi pelayanan kesehatan. Tapi gajinya bukan murni dari APBD. Gaji pegawai BLUD ya dari keuntungan instansi pelayanan kesehatan itu sendiri. Padahal kenyataannya, kami sebenarnya tidak menerima upah sebagai karyawan BLUD. Sebab upah yang kami terima itu adalah dari upah jasa, tutur Yanti. Nah itu salah satu keuntungan rumah sakit gitu ya. Kita bilang saja instansi pelayanan kesehatannya rumah sakit. Ya salah satunya dari pemberian jasa itu. Dari kerjasama antara rumah sakit dan BPJS. Maka BPJS memberikan dananya dan kepada rumah sakit dan rumah sakit membayar gajinya melalui jasa ini gitu, melalui upah dari jasa ini gitu. Menanggapi keluhan yang disampaikan Forum Tenaga Honorer, Ketua Komisi 1 DPRD Sumedang Asep Kurnia menyampaikan bahwa semua keluhan yang disampaikan oleh para nakes non-ASN ini pasti akan langsung ditindaklanjuti. Menurut Asep Kurnia, aspirasi yang diutarakan oleh Forum Tenaga Honorer ini nantinya akan langsung disampaikan ke Sekretaris Daerah dan Penjabat Bupati Sumedang. Semua aspirasi ini nanti akan kami sampaikan ke Sekda dan PJ Bupati. Selain itu, kami juga akan memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta klarifikasi atas keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nakes non-ASN. Pokoknya kami akan terus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak para tenaga non-ASN, tutur Asep Kurnia. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan aspirasi dari para tenaga kesehatan non-ASN di Kabupaten Sumedang yang disampaikan melalui anggota DPRD di Kabupaten Sumedang. Jadi semoga sudah jelas ya bahwa untuk mendaftar sebagai CPNS harus
tidak harus masuk dalam database PKN, bahkan tidak masuk database PKN pun bisa mendaftar sebagai P3K, tetapi di periode kedua atau gelombang kedua. Jadi menurut saya yang seharusnya diaspirasikan adalah terkait dengan kuota formasi yang dibuka oleh Kabupaten Sumedang, bukan malah mempermasalahkan tidak masuk dalam database PKN gitu. Karena jika kuotanya banyak, tentunya semua non-ASN di Kabupaten Sumedang ini, terutama tenaga kesehatan ya, ini akan terserap menjadi ASN. Jadi mungkin ada yang lebih paham berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.